Materi kali ini kita akan membahas mengenai tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mungkin beberapa dari Anda tidak asing ya mendengar istilah dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita fokus kepada kebijakan fiskal terlebih dahulu. Nanti di selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Kenapa dibahas terpisah? Karena kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua kebijakan yang berbeda. Satu melihat dari sisi keuangan, satu melihat dari pasar uang. Ya. Nah, biasanya ini kalau Anda sering mendengar istilah ini, berarti Anda sedang memahami mengenai materi ekonomi makro. Jadi, teori dalam makro meliputi juga analisa dari beberapa aspek. Yang pertama adalah masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Yang kedua adalah peran uang dalam penentuan kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya adalah masalah pengangguran dan inflasi. Nah, masalah pengangguran dan inflasi ini pada umumnya pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Nah, keadaan seperti ini akan menimbulkan yang namanya pengangguran. Nah, ada kalanya permintaan agregat yang melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Dalam makroekonomi juga kita akan membahas mengenai peran dari kebijakan pemerintah. Nah, apa sih peran kebijakan pemerintah dalam menangani makroekonomi? Adapun hal-hal tersebut adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi, yaitu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama kebijakan fiskal, dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Jadi intinya adalah baik itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sama-sama untuk mengatasi yang namanya permasalahan di dalam ekonomi makro, yaitu mengenai masalah pengangguran dan inflasi. Ya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini mempunyai kebijakan yang sama dengan kebijakan moneter. Hanya saja perbedaannya terletak pada instrumennya. Jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran. Jadi intinya adalah kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, kebijakan fiskal juga bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal itu ada kebijakan fiskal diskresioner, yaitu menyangkut kebijakan anggaran belanja, surplus ataupun defisit. Ada juga kebijakan fiskal penstabil otomatik, yaitu berupa pajak, asuransi, pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Nah, bagaimana kebijakan fiskal? Ya, semakin diperlunya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian kegagalan kebijakan moneter menangani kestabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Pengangguran terbukanya semakin meningkat. Dan pembagian serta distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang monoton. Jadi, mengapa kebijakan fiskal dibutuhkan? Ya itu tadi ya, karena ada peran pemerintah dalam perekonomian, kemudian kegagalan kebijakan moneter, dan pembagian distribusi pendapatan yang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu mencapai stabilitas perekonomian, memacu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, serta mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil
Nah, apa yang diperbesar? Ya kalau diperbesar berarti kan penerimaan negara. Nah, penerimaan pemerintah itu biasanya dilambangkan dengan jumlah pajak yang diterima pemerintah. Nah, sedangkan kalau untuk yang diperkecil artinya pengeluaran. Pengeluaran itu berhubungan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, kemudian jumlah transfer pemerintah. Nah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan fiskal? Yang pertama adalah rencana pemerintah dalam memperbaiki keadaan ekonomi sehingga membutuhkan kebijakan fiskal. Kemudian pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dan yang ketiga adalah mengatur perekonomian negara melalui pemungutan pajak yang merupakan salah satu sarana dalam kebijakan fiskal. Nah, peran dan fungsi kebijakan fiskal, peran dan fungsinya ini ada tiga, ada empat. Yang pertama adalah sebagai fungsi alokasi, yang kedua sebagai fungsi distribusi, yang ketiga sebagai fungsi stabilisasi, dan yang keempat sebagai fungsi pembangunan. Nah, fungsi alokasi ini adalah untuk menentukan dengan tepat bagaimana dana dialokasikan. Nah, yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan kepada seluruh setiap segmen ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu tujuannya agar perekonomian itu menjadi stabil. Dan yang keempat adalah fungsi pembangunan, yaitu pembangunan tampaknya menunjukkan perekonomian. Nah, instrumen dari kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Jadi, jika pemerintah mengubah tarif pajak yang berlaku, maka itu akan mempengaruhi perekonomian. Jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan meningkatkan outputnya ataupun sebaliknya. Ya, seperti yang kita tahu ya, ada selama masa tahun 2020 ada beberapa pajak yang dinaikkan pemerintah, tarif ada beberapa yang diturunkan. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi bagaimana konsumsi Anda sebagai rumah tangga mengkonsumsi dengan perusahaan untuk juga memproduksi barang dan jasa. Ya, pajak. Pajak mungkin tidak asing lagi bagi Anda untuk mendengar istilah pajak. Pajak ini kan secara hukum pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal berdasarkan undang-undang. Sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum, misalnya yaitu memberikan denda atau kurungan penjara untuk menindak wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Jadi secara ekonomi pajak, yaitu didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberikan balas jasa langsung. Nah, besarnya pajak diterima pemerintah ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebaliknya, pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi. Jadi, klasifikasi pajak juga terbagi atas beberapa hal. Yang pertama ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Kemudian misalnya yaitu pajak penambahan nilai. Kemudian ada juga pajak subjektif. Nah, pajak subjektif ini adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak semakin besar, maka beban pajaknya juga akan semakin besar. Nah, yang ketiga ada pajak langsung. Nah, kalau pajak langsung ini adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan, kemudian pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser ke wajib pajak lainnya. Misalnya pajak penjualan. Nah, tarif pajak. Nah, tarif pajak tersendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak nominal. Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan jumlah nominal tertentu. Misalnya, bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup ditulis T sama dengan
50. Ada lagi pajak persentase. Nah, kalau pajak persentase ini adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Nah, persentase ini juga dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada proporsional, yaitu tarifnya persentasenya tetap. Kemudian ada pajak progresif, yaitu tarifnya semakin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya tinggi. Ada pajak regresif, yaitu tarif pajaknya semakin rendah pada saat penghasilannya meningkat. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah politik anggaran di dalam kebijakan fiskal. Nah, politik anggaran ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada anggaran defisit. Nah, apa sih anggaran defisit? Yaitu anggaran yang direncanakan untuk defisit, sehingga pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Atau T itu tax lebih kecil daripada G. G ini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Gunanya atau tujuannya adalah untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi dalam kondisi resesi, sehingga diharapkan pertambahan pendapatan lebih besar dari besarnya defisit anggaran. Mungkin Anda pernah dengar ya, kondisi sekarang nih, kondisi kita lagi menghadapi pandemi COVID-19, kita kan pada posisi kondisi resesi. Nah, kondisi sekarang ini pemerintah sedang membuat politik anggaran dalam kondisi anggaran defisit. Jadi dibuat ya penerimanya dikecilin. Anda mungkin pernah dengar kan kalau pajak penghasilan juga punya batasannya diperbesar, baru bisa dipotong pajak gitu ya. Ada beberapa kebijakan pajak penghasilan selama kondisi pandemik ini. Kemudian pengeluaran pemerintah banyak dengan memberikan stimulir, kemudian subsidi kepada masyarakat. Itu adalah anggaran defisit. Nah, kemudian ada anggaran surplus. Nah, anggaran surplus ini adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi, teksnya T lebih besar daripada G, government expenditure. Jadi, politik anggaran surplus ini dilakukan bila perekonomian sedang tahap memanas. Melalui anggaran ini, pemerintah mengerem pengeluaran untuk menurunkan tekanan pemerintah dan mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Nah, ini biasanya kalau kondisi perekonomian negara itu sudah mulai baik atau bagus, ya, pertumbuhan ekonomi bagus, jadi pajak dinaikkan gitu kan, kemudian tapi pengeluarannya dikurangi agar tidak ada stimulirnya sedikit atau dikurangi daripada yang biasanya. Nah, kemudian ada anggaran berimbang. Kalau anggaran berimbang ini adalah anggaran yang apabila pengeluarannya sama dengan penerimaan. Jadi government expenditure sama dengan tax. Tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin dan kepastian anggaran. Nah, macam-macam kebijakan fiskal ada berdasarkan segi teorinya dan berdasarkan juga jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kalau berdasarkan teorinya, ada pembiayaan fungsional, yaitu pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan untuk peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua adalah pengelolaan anggaran, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah, hutang, dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil. Ada juga stabilisasi anggaran otomatis, yaitu stabilisasi anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan mempertimbangkan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. Tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah. Sedangkan macam kebijakan fiskal jika dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluaran, ada kebijakan anggaran seimbang, yaitu kebijakan anggaran seimbang ini adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar. Jika penerimaan terima pemerintah harus sama dengan pengeluaran, begitu juga sebaliknya. Apa sih keuntungan dari kebijakan ini? Keuntungannya adalah tidak perlu adanya lagi pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonominya semakin memburuk. Nah, kemudian ada juga kebijakan anggaran surplus,
yaitu kebijakan anggaran yang disusun dengan pendapatan atau penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran, atau pengeluaran yang dengan sedikit tetapi pendapatannya banyak. Ini yang digunakan untuk biasanya mencegah inflasi. Nah, ada kebijakan anggaran defisit, yaitu kebijakan anggaran yang disusun dengan cara pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Ini merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus yang tadi ya. Nah, kebijakan anggaran defisit ini dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelusuhan dalam meningkatkan eh, pertumbuhan ekonomi, tetapi menyebabkan kekurangan anggaran. Maksudnya ini adalah kelusuhan ini adalah apa? Ya, gairah masyarakat untuk mengkonsumsi ya. Jadi diberikanlah tadi stimulir itu. Nah, kemudian ada kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar, dan lama-kelamaan jumlahnya semakin bertambah. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan terus bertambah, sehingga dibutuhkan jumlah yang besar. Nah, tadi ya, ada jenis kebijakan fiskal juga, yaitu kebijakan fiskal yang disengaja atau aktif, yaitu kebijakan yang sengaja dilakukan untuk mencapai target tertentu, misalnya menaikkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong produksi sehingga pendapatan nasionalnya meningkat, gitu ya. Atau juga ada kebijakan fiskal yang pasif, yaitu merupakan reaksi otomatis dari keadaan perekonomian yang ada. Misalnya, pendapatan masyarakat naik, penerimaan pemerintah dari pajak juga akan meningkat. Nah, kondisi COVID-19 sekarang ini lebih kepada pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yang jenisnya adalah aktif, di mana pemerintah itu memberikan stimulir nih kepada beberapa pelaku UMKM atau pelaku-pelaku produksi supaya mereka dapat mendorong produksi untuk meningkatkan yang nanti namanya apa? Pendapatan nasional. Nah, fungsi pendapatan nasional kita sudah pernah bahas ya pada pertemuan lalu, bahwa di dalam pemerintah fungsi pendapatan nasional untuk kebijakan fiskalnya adalah Y sama dengan C ditambah I tambah G. C ini adalah kan konsumsi, I ini adalah investasi, dan G ini adalah pengeluaran pemerintah. Jadi kalau kita lihat, contohnya adalah ini di 3 sektor ya. Jadi pemerintah ingin menaikkan pendapatan nasional melalui kebijakan fiskal. Nah, biasanya dilakukan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah konsumsi. Nah, bagaimana caranya ekspenditurnya itu akan naik ke sini. Jadi kita lihat pengeluaran pemerintah naik. Jadi kita melihat adalah selisih dari delta G. Dan pendapatan nasionalnya juga naik selisih dari daripada delta Y. Jadi jika nilai K-nya 3 dan pengeluaran pemerintahnya naik 10, maka 3 kali 10 yaitu 30. Jadi kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 10 dapat menaikkan pendapatan nasional sebesar 30. Contoh, tadi kan jika konsumsinya adalah C sama dengan 160 tambah 0,6 Y dan I sama dengan 20, maka Y-nya Y-nya adalah 160 ditambah Y tambah 20. Maaf. Nah, kalau kita lihat, kita kan mau mencari nilai Y-nya. Jadi yang sesama Y kita satukan ya. Y dikurang 0,6. Kalau tidak ada angka di depan itu kan artinya sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4 Y. Nah, 160 ditambah 200 kan hasilnya 360. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Y. Nah, nilai Y itu didapat dari 360 dibagi 0,4. Maka hasilnya adalah 900. Nah, bagaimana cara mendapat nilai C? Cara mendapat nilai C, kita tinggal masukkan nilai Y 900 ini ke dalam persamaan C. Jadi, 160 ditambah 0,6 dikali 900. Nah, hasilnya adalah 700. Nah, jika kemudian pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sehingga harus menambahkan pengeluaran 140, akibatnya kan Y-nya naik nih.
Nah, kalau Y naik, maka persamaannya juga akan berubah. Yang semula persamaannya adalah Y sama dengan 160 tambah 0,6 tambah 200. Angka 200 ini kan dapat dari nilai investasi ini ya, 200. Nah, maka ditambah Y-nya lagi ya, atas kenaikan tadi, 140. Nah, sama dengan cara yang di atas, maka kita akan mencari nilai daripada Y. Nah, jadi kalau kita tambahkan 160 ditambah 200 ditambah 140 kan nilainya 500. Nah, 1 Y dikurang 0,6 Y kan kalau dipindah ke kiri kan dia jadi minus. Jadi nilainya adalah 0,4Y. Nah, ketika kita mau cari nilai Y-nya, maka 500 dibagi 0,4, yaitu jadinya 1250. Nah, atau naik sebesar 550. Kenapa dikatakan naik sebesar 550? Anda tinggal menghitung selisih daripada nilai ini ya. 1250 dikurang 900. Oke. Nah, apa yang terjadi jika pemerintah menurunkan pajak? Nah, pajaknya diturunkan. Jadi, maka kita akan lihat adanya delta C di sini. Jadi persamaannya kan semula Y sama dengan C tambah I tambah G. Y aksen sama dengan C ditambah delta C tambah I tambah G. Jadi C aksen sama dengan I tambah G. Nah, misalnya pajak turun dari 10 juta dan MPC 0,5, maka delta C-nya adalah 0,5 dikali 10 juta, yaitu 5 juta. Delta Y-nya K dikali delta C. 2 dikali 5 juta, maka delta Y-nya adalah 10 juta. Kalau kita cari dengan cara lain, kalau Anda masih ingat kan bahwa nilai MPC-nya kan tadi 0,4 ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah nilai MPC. Ya. Jadi kan ini angka K multipliernya 1 dibagi 1 kurang MPC. 1, nah 1 ini kan tadi MPC 0,6. 1 dikurang 0,6 kan 0,4, maka hasilnya 2,5. Nah, pengeluaran pemerintah kan naik jadi 140. Berarti delta Y-nya sama dengan K dikali delta G. 2,5 kali 140 sama 350. Jadi Y sama dengan 900 ditambah 350, yaitu 1250. Nah, konsumsi yang barunya berapa? Konsumsi yang barunya adalah 160 ditambah 0,6. Nah, 0,6 ini dikalikan dengan nilai Y yang baru 1050, maka konsumsinya adalah 910. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjut pada kolom komentar.